Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arif, Selamat Bu sore. Erwin, dan Ibu Munti. Baik di sini saya akan berperan sebagai pengamat dari percakapan yang akan Pak Arif dan Bu Erwin lakukan. Di sini Pak Arif berperan sebagai coach dan Bu Erwin berperan sebagai coaching. Baik, sebelum percakapan coaching dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang observasi sebelum dilakukan coaching. Yang pertama, pada saat coaching nanti, saya akan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian. Rubriknya nanti akan menilai kompetensi coaching dan tentang alutsista. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Arif. Pada coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan? Ya, terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dari kemarin latihan dan lain sebagainya itu saya merasakan bahwa untuk membuat pertanyaan berbobot yang mampu mengajak coach untuk berpikir, kemudian untuk menyelesaikan masalahnya, untuk merenung dan akhirnya menemukan solusi, itu tidak mudah begitu menurut saya. Itu Bu, sehingga pada coaching kali ini saya ingin mencoba untuk berlatih mengajukan pertanyaan berbobot itu. Baik Pak Arif, terima kasih ya. Kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Arif itu mengajukan pertanyaan berbobot. Lantas Pak Arif, pada coaching kali ini, kompetensi mana yang ingin diobservasi secara spesifik Pak Arif? Ya, terima kasih Bu. Jadi sama dengan untuk kompetensi yang perlu dilakukan observasi spesifik ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana saya sudah berhasil dalam membuat pertanyaan berbobot apa belum. Maka dari itu nanti saya minta tolong kepada Bu Her untuk mengobservasi kompetensi terkait dengan pengajuan pertanyaan berbobot tersebut, terutama apakah pertanyaan-pertanyaan saya dalam coaching ini nanti mampu mengajak coach berpikir, merenung, sehingga memunculkan ide baru untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Baik Pak Arif, di sini saya nanti akan mengobservasi terkait pertanyaan berbobot dari proses coaching yang akan Pak Arif lakukan. Setelah proses coaching ini, nanti apa indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Pak Arif inginkan? Ya, yang pasti indikatornya adalah indikator bagaimana pertanyaan berbobot itu berhasil atau tidak, itu ketika coach itu mampu untuk merenung dan menemukan ide, tentu dengan yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya itu sudah menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan apa yang disampaikan coach. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu sudah mampu mengajak coach untuk mengingat, merenung, dan membantu menemukan ide atas solusi yang dia hadapi, begitu. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan tentang pra-observasi sebelum melakukan coaching. Baik, sekarang tiba saatnya yaitu Bapak Arif akan menyampaikan coaching dengan Ibu Ertin, yaitu Pak Arif berperan sebagai coach dan Bu Ertin sebagai coaching.
Sekarang waktu kami persilakan kepada Pak Arif dan Bu Erti. Oke. Terima kasih Bu Har. Terima kasih Bu Har atas Selamat sore waktunya. Pak Arif. Selamat sore Bu Ertin, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Tapi ini saya juga merasa gimana gitu Pak Arif. Memangnya ada persoalan apa Bu yang Pak dirasakan? Arif, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Baik Bu Ertin, apa nih yang mau Ibu ceritakan? Ayo saya dengarkan. Begini Pak Arif, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias Pak Arif terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi anak-anak itu kadang tidak fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu. Jadi menurut Bu Ertin terkait dengan antusiasme murid, apa dong yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Pak Arif atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya hadapi ini Pak. Menurut Bu Ertin sendiri, kira-kira hal apa saja ya yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias atau tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias di sini karena kegiatan pembelajaran saya itu monoton, Pak, sehingga mereka bosan. Padahal saya sudah menggunakan permainan, hanya saja mungkin permainan saya sudah sering saya gunakan sehingga tidak menarik lagi, Pak. Oh begitu ya Bu. Berarti selama ini menurut Bu Ertin kegiatan belajar yang sudah dilakukan itu monoton. Mungkin Bu Iya, Ertin Pak. pernah mencoba model pembelajaran yang lain? Belum, Pak. Apa Bu Ertin dulu pernah punya permainan yang dapat membuat anak-anak senang begitu? Atau mungkin saat pelatihan pernah diberikan ice breaking yang membuat anak-anak apa itu surprise begitu? Ayo coba diingat-ingat. Oh iya Pak, saya ingat ada permainan yang mungkin membuat anak senang. Saya akan mencobanya Pak. Nah, gitu dong. Lalu untuk kegiatan belajarnya apa yang akan Ibu Ertin lakukan supaya dapat membuat anak-anak senang? Menurut saya, anak-anak pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dengan media yang menarik sambil bermain. Mengingat anak-anak kecil itu kan suka dengan sesuatu yang baru dan menarik gitu ya Pak ya. Betul sekali. Saya setuju dengan Bu Ertin bahwa anak-anak itu sangat menyukai sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dia kenal, belum pernah dilakukan. Nah, lalu menurut Ibu, apa saja hal baru yang menarik dan menantang sehingga anak-anak menyukainya? Menurut saya kegiatan pembelajaran yang menarik itu saya akan menampilkan video-video berbentuk kartun yang lucu seperti mungkin tema hewan atau tumbuhan yang dikenal anak-anak yang lagi ngetren sekarang Pak, untuk permainan yang dapat ataupun juga permainan di luar kelas atau outdoor, mungkin di lapangan yang merangsang anak-anak untuk kegiatan fisik motorik. Selain itu juga sekali akan saya ajak jalan-jalan langsung ke tempat yang menarik di sekitar sekolah Pak, misalnya mungkin juga di sawah, di tempat wisata, tempat bersejarah, dan lain-lain Pak. Oh iya, menarik sekali apa yang Bu Ertin sampaikan itu. Pastilah nanti anak-anak akan senang belajar bersama Ibu. Jadi sekarang berdasarkan rencana Ibu, mana yang akan diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah antusiasme belajar anak tadi?
Mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang dapat menampilkan video-video kartun dulu. Seperti yang tema binatang atau tema hewan itu. Nah, Ya. yang kedua mungkin saya akan membuat permainan outdoor yang merangsang aktivitas fisik motorik anak sehingga anak bisa beraktivitas di luar. Yang ketiga mungkin saya akan mengajak anak-anak jalan-jalan di tempat yang menyenangkan di sekitar sekolahan, Pak. Waduh, bagus sekali rencana Ibu. Anak-anak berjalan-jalan di luar akan tambah refresh, tambah senang. Lantas sekarang untuk melaksanakan program tersebut butuh dukungan siapa saja? Saya yang jelas membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid untuk melaksanakan program pembelajaran tersebut, Pak. Lantas apa komitmen Ibu Ertin terhadap rencana yang sangat bagus tadi itu? Di sini mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menampilkan video-video menarik berbentuk kartun lucu seperti hewan, tumbuhan. Nah, mungkin saya juga akan membuat permainan outdoor sehingga selingan kegiatan dalam pembelajaran itu ada dan setiap 2 bulan sekali melakukan jalan-jalan ke tempat yang menyenangkan di luar sekolah, misalnya di puncak tema seperti itu, Pak, mungkin. Waduh, menarik sekali. Tidak sabar ini segera menunggu kabar kapan ini rencana Ibu akan mulai dilaksanakan ini. Mungkin dalam minggu ini, Pak, karena segera saya perbaiki agar pembelajaran lebih menarik bagi anak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal, Pak. Baik Bu, semakin cepat semakin bagus, semakin baik. Kapan ini kita bisa berbincang-bincang lagi untuk melihat progres dari perbaikan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini? Oke, Pak, barangkali 1 minggu ini saya akan menyelesaikan 1 topik dulu. Setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi, Pak. Oke deh, saya tunggu progresnya Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Arif atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya, Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi Bu Ertin. Ya Pak Arif, terima kasih. Demikian tadi Bu hasil coaching kita. Waktu saya kembalikan ke Bu Ertin. Ya, terima kasih Pak Arif. Berikan aplaus untuk Pak Arif dan Bu Ertin. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi yaitu percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Arif, yaitu Pak Arif bertindak sebagai coach dan Bu Ertin sebagai coaching. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Pak Arif. Setelah melakukan coaching ini Pak Arif, apakah sudah tercapai Pak Arif indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Arif tadi, atau Pak Arif mungkin akan menyampaikan refleksi dari apa yang sudah dilakukan terhadap coaching tadi Pak Arif? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Artini. Ya, meskipun itu sudah berusaha maksimal, dan kayaknya juga kita sudah mencoba untuk mengurangi beberapa tadi yang sudah saya sampaikan di awal, mengurangi pengaruh asumsi, mengurangi pengaruh asosiasi dan lain-lain, sehingga sudah berusaha kita untuk menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk menyampaikan pendapatnya dan menemukan ide, sehingga ide itu muncul dari ingatan coach bahwa sebelumnya dia sudah pernah mendapatkan pelatihan, sudah pernah mendapatkan permainan tentang model-model pembelajaran yang menarik, dan itu bisa ditemukan kembali untuk dilakukan.
Baik, terima kasih Pak Arif. Dan saya di sini akan melakukan sedikit ya Pak Arif, masukan Pak Arif ya. Nggih. Baik, coaching yang dilakukan oleh Pak Arif dan Bu Ertin tadi sudah sangat bagus Pak Arif ya. Untuk prosesnya sudah berjalan dengan baik. Alur bertanya Pak Arif ya juga sudah tampak jelas, sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semuanya sudah muncul terhadap percakapan coaching yang Pak Arif dan Bu Ertin tadi lakukan. Untuk kompetensi coaching juga sudah muncul Pak Arif, yaitu dalam kondisi present, kehadiran penuh ya. Pak Arif juga sudah mampu hadir penuh Pak Arif dengan sabar nih, menunggu apa yang disampaikan oleh coach tadi Bu Ertin ya. Pak Arif juga mampu mendengarkan dengan aktif. Pak Arif juga lebih banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Jadi Pak Arif benar tadi yang disampaikan, Pak Arif sudah menghindari kata-kata yang menghambat, yaitu Pak Arif ya, asumsi, melabel, asosiasi yang sudah tidak nampak. Dan Pak Arif juga sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu Pak Arif ya, dengan mengambil kata kunci dari apa yang sudah disampaikan oleh coach tadi, Bu Ertin tadi ya. Terus kolaborasi antara Pak Arif dan Bu Ertin juga sudah bagus. Pak Arif juga sudah menanyakan deh pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Pak Arif juga sudah menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga coach atau Bu Ertin ini bisa menemukan solusi atau bisa merenung deh Pak Arif menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, untuk coachingnya Bu Ertin juga merasa lebih fresh ya, merasa sedikit lega karena apa yang menjadi masalahnya sudah bisa teratasi. Saya kira itu referensi dari saya atau masukan dari saya. Selanjutnya saya akan menanyakan ini Pak Arif. Setelah ini Pak Arif, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arif kembangkan lagi? Oke, terima kasih Bu Er. Yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi pada kegiatan coaching berikutnya, kalau ada kesempatan, yaitu mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif untuk supaya pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau saran-saran yang muncul itu tidak atau sangat meminimalisir adanya memberikan asumsi, memberikan label, memberikan asosiasi kepada coach, karena mengingat kita ini menjadi guru sudah lama, sehingga pengaruh-pengaruh dari kebiasaan kita itu kebanyakan terbawa, sehingga kita lebih banyak di dalam keseharian itu kita lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat asumsi, yang bersifat melabeli, yang bersifat mengasosiasi. Ini yang sebenarnya menghambat dalam kegiatan coaching. Itu Bu Artini yang bisa saya sampaikan. Baik, bagus sekali Pak Arif. Rencana ke depannya semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang menjadi panutan anak didik kita. Amin. Terima kasih Bu Artini. Bapak Ibu, terima kasih Pak Arif. Demikian tadi percakapan coaching antara Pak Arif dan Bu Ertin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.